Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Ikhwas sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang pandai mensyukurinya, pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan segala nikmat-Nya kepada kita. Ikhwas sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa ayat dan juga hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana keutamaan akan satu kebaikan dan bagaimana keutamaan dari orang yang mengajak kepada satu kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum, dan berhujahlah kepada mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ikhwas sekalian, ayat ini sesungguhnya merintahkan kepada kita untuk kita selalu mengajak dan mengajak. Allah katakan ud'u, ajak. Siapa yang kita ajak? Semua orang yang bisa kita ajak, kita ajak. Jadi kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengajak. Artinya berdakwah dan menyampaikan apa yang kita tahu dari kebaikan dan kebenaran. Karena ajakan tersebut Allah jelaskan ila sabili rabbika. Kita ngajak orang itu adalah bukan ngajak kepada golongan, kelompok, suku, faham, tidak. Kita ngajak orang itu adalah ngajak ila sabili rabbika. Kata Allah, ajak semua orang itu ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan adalah ila sabili rabbika. Allah menggunakan lafaz Rabb, sabili rabbika, jalan Tuhanmu. Di mana orang kalau diajak kepada jalan Allah yang dibahasakan dalam ayat tadi dengan rabbika, di mana Allah yang telah menciptakan kita, di mana Allah yang telah menganugerahkan kita segala nikmat, di mana Allah yang telah menganugerahkan kepada kita segala macam kebaikan, di mana Allah yang telah menganugerahkan kepada kita rezeki, di mana Allah yang telah memberikan segalanya untuk kita. Maka kalau orang diajak kepada Rabb, kepada Allah yang seperti itu, maka tentu akan mudah. Ikhwas sekalian, ana gambarkan misalnya katakan ada orang. Orang ini adalah orang yang banyak kebaikannya kepada orang lain. Dia suka memberi, dia suka membantu, suka menyantuni, suka segala yang baik ke banyak orang. Kira-kira kalau antum ajak orang menuju rumah dia, orang mau gak? Jawabannya mau. Kenapa? Karena dia orang baik, Ustaz. Tidak ada sesuatu yang baik kecuali dia lakukan untuk orang. Kita ajak orang ke sana, yuk ke sana yuk, ke rumah si fulan. Orang kenal si fulan itu dengan kebaikannya. Maka orang, ayo. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika. Ajak mereka seluruh manusia kepada menuju jalan Rabbmu. Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang telah menganugerahkan kepada kita segala macam kebaikan. Kalau ada orang diajak kepada Allah yang telah memberikan kepada kita segala kebaikan, lalu kita tidak mau ikut, keterlaluan. Tidakkah kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita segalanya? Hidup kita 24 jam gratis. Gak perlu antum bayar nafas yang antum gunakan. Gak perlu antum adalah sewa untuk mendetakkan jantung antum. Gak perlu antum menyewa alat untuk menggerakkan mata antum. Gak perlu antum menyewakan adalah alat untuk bisa mendengar dengan telinga kita. Gak perlu. Allah kasih semua gratis. Mata bisa melihat dengan baik, telinga bisa mendengar dengan baik, mulut bisa mengecap dengan baik, kaki bisa melangkah dengan baik. Kalau adalah Allah sudah seperti itu kepada kita, lalu kita diajak kepada jalan Allah tidak mau, tadi keterlaluan. Maka Allah menegaskan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika. Ajak orang itu semua apa? Menuju jalan Tuhan. Tidak lain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-Islam. Jalan yang kita ajak orang untuk menuju Allah adalah Islam. Enggak ada jalan yang lain. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah hanya Islam. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, celupan Allah, agama Allah. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Ikhwas sekalian, jadi ketika Allah adalah memerintahkan kita di ayat ini, ud'u ila sabili rabbik. Ajak semua orang. Maka kita ketika berada di Albina, ya kan, kita bareng, yuk kita ajak semua. Kita ajak ustadznya, kita ajak karyawannya, kita ajak santrinya, kita ajak pegawainya, kita ajak siapa saja yang minimal ada di Albina dengan kita. Yuk sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau bukan sekarang, mau tunggu kapan? Kalau adalah tidak sekarang waktunya, mau sungguh sampai kapan waktunya? Dimana kita nggak tahu ajal kita sampai kapan, umur kita sampai berapa, kan nggak ada yang tahu. Antum punya deteksi? Afwan Ustaz, umur Anda masih 50 tahun lagi, ada? Nggak ada. Kalau ada punya alat begitu, Anda mau beli besok 5. Anda bagi ke antum. Silakan coba antum deteksi punya antum berapa? Nggak ada. Kita nggak tahu kapan akan kita sampai akhir kita. Sementara Rasul SAW telah memberikan kabar kepada kita, a'maru ummati baina 60 wa 70. Kata Rasul, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, sekarang kita cek masing-masing. Ana berapa ya? Antum berapa ya? Tinggal cek. Tapi jangan juga, Ustadz, ana baru 40, masih 20 tahun lagi. Siapa yang bilang besok antum wafat, kita nggak tahu. Artinya kaidah umumnya betul umur umat Nabi itu 60 sampai 70. Tapi betapa banyak di antara kita yang belum sampai 60 pun sudah sampai kepada ajalnya. Ada santri ya kan yang sudah lulus, ada santri yang belum lulus, ada karyawan yang juga baru bekerja, ada karyawan yang sudah, semua adalah wafat mendahului kita. Padahal dia bersama kita. Nggak sampai umur 60, nggak sampai. Kalau kita tidak segera mengajak diri kita, keluarga kita, kerabat kita, kawan kita, teman kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi? Makanya di dalam kita berislam adalah kita diperintahkan apa? Untuk saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia. Kalau kita masih menamakan diri kita manusia, maka kata Allah kita rugi. Kecuali antum mau namakan antum bukan manusia, silakan aja. Kalau kita masih menamakan diri kita manusia, kata Allah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kita nggak mau dikatakan sebagai orang yang rugi. Apalagi orang yang mungkin punya harta benda, punya kekayaan, dikatakan rugi. Dia nggak terima. Tapi Allah katakan anta rugi, kamu rugi. Ya kan? Kecuali dengan 4 hal. Illal ladzina amanu, kecuali dengan iman. Jadi kunci dasar orang tidak rugi adalah ketika dia punya iman. Jadi ikhwas sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nilai iman. Kita menjadi seorang yang muslim, kita menjadi seorang mukmin, kita berada di lingkungan yang alhamdulillah baik. Allah pilihkan untuk kita kehidupan yang baik, memiliki teman-teman yang baik, ketemu mengucapkan salam, tidak saling menyakiti, saling menghormati, saling membantu, saling menolong. Itu kan bukan hal yang mudah didapat dalam dunia sekarang. Di dunia luar sana, bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Susah. Kita berada di Albina, alhamdulillah. Dengan kita berada di sini, antum minimal ada azan berkumandang, bisa sholat bareng berjamaah. Itu nilai yang luar biasa yang harus menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak selalu mengajak kepada apa yang baik daripada ajaran Islam ini, maka tadi mau sampai kapan? Jadi ikhwas sekalian, umur yang Allah berikan kepada kita
adalah akan menjadi satu kerugian bagi kita, kecuali adalah kita memiliki 4 poin. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan kemudian dia beramal saleh. Kalimat iman dan amal saleh itu sangat banyak dalam Al-Quran, sangat banyak dalam hadis. Karena memang sesungguhnya antara iman dan amal soleh itu nggak bisa dilepaskan. Orang nggak mungkin mengatakan beriman, tapi dia nggak beramal soleh, nggak mungkin. Ustaz, ana mah beriman, tapi kalau sholat bolong-bolong, nggak ada itu ceritanya. Iman apa itu? Nggak ada. Kalau orang beriman, maka dia pasti beramal saleh. Karena sesungguhnya amal saleh itu buah daripada iman. Orang kenapa dia mau menginfakkan hartanya, dia mau mengeluarkan uang yang dia cari sulit didapatkannya, dia mau berinfak. Kan antum melihat itu masjid kita, Masjid Riyadhus Shalihin. Berapa dananya? Dananya Tahu berapa? Nggak paham mana MM-nya. Tapi tadi ternyata alhamdulillah sudah minimal kelihatan bentuknya. Itu siapa? Ada orang yang berinfak. Ketika bikin adalah pertama kali peletakan batu pertama, ada yang bilang, Ustaz saya nitip di situ 50 juta. Kenapa dia mau naruh 50 juta? Padahal dia mungkin dapatkan 50 juta tidak sederhana didapatkannya. Dia mungkin perlu kerja sebulan, mungkin perlu kerja adalah 1 hari, mungkin perlu kerja adalah 3 hari, 5 hari, setahun, kita nggak tahu. Tapi yang jelas 50 juta bukan hal yang mudah. Kenapa dia mau? Karena tadi dia punya iman. Dia yakin apa yang dia infakkan dari harta itu akan dia dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Yang ketiga kata Allah, wa tawasau bil haqq. Orang kalau nggak mau rugi setelah dia punya iman dan amal saleh, dia berwasiat dengan kebenaran. Artinya dia ajak orang untuk hal-hal yang benar. Dia ajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak orang kepada kebaikan. Dia ajak orang kepada ibadah. Dia ajak orang kepada seluruh apa yang menjadi syariat Islam. Tawasau bil haq. Ingatkan orang dengan sesuatu yang hak, yang benar. Kata para ulama, makna tawasau bil haq itu maknanya apa? Ad-da'wah. Yaitu kita kalau sudah punya iman dan amal soleh, jangan iman dan amal soleh itu diem di kita saja. Hendaknya iman dan amal soleh tadi kita tularkan kepada orang lain. Jangan tularkan penyakit doang, batuk. Orang jadi batuk. Nggak ada tuh. Nggak, ada nggak penyakit menular? Nah, ada nggak penyakit menular? Penyakit itu adalah tidak menular. Ya kan? Yang bisa membuat adalah si fulan jadi sakit adalah Allah. Nggak boleh antum bilang ya kan itu. Ini anak gara-gara dekat dengan Ustaz Zainal nih jadi batuk. Ustaz Zainal batuk, anak jadi batuk, ketularan. Nggak boleh. Nggak ada tuh ketularan. Ya kan? Nggak ada ya kan itu. Apa yang menjadi adalah penyakit itu, kita diperintahkan untuk meyakininya apa? Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu penyakit secara hukum dokter menular, tidak semua orang yang dekat dengan dia bisa tertular. Kenapa? Karena memang itu semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali. Jadi ada waktu ilaih, kita ajak orang untuk
kepada yang benar. Sehingga kebaikan yang tadi kita punya itu, iman yang kita punya itu, amal soleh yang kita punya itu adalah tidak mandek diam di kita, tapi kita ajak orang. Makanya antum harus ingatkan satu dengan yang lain. Ada kawan yang ketika misalnya sudah selesai mungkin kerjaannya sedikit, dia istirahat. Boleh gak? Boleh. Tapi daripada sudah istirahat, ajak dia. Antum sudah kerja, ya kan? Lumayan itu sudah bersih A dan B. Jam berapa nih? Jam 9. Sholat 2 rakaat duha. Ingatkan. Yang mana saja bagiannya, mau yang di kantin, mau yang di kelas, mau yang di kantor, mau yang di lapangan. Jangan ketika sudah selesai capek, istirahat, cuma ngipas-ngipas doang. Ada kesempatan untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kebaikan. Rasul mengatakan kepada Bilal apa? Arihna bis salati ya Bilal. Berikan rehat kami wahai Bilal dengan apa? Dengan sholat. Jadi jadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai rehatnya kita, bukan sekedar nongkrong dan kemudian istirahat di bawah pohon. Jangan. Ingatkan, yuk ajak, ya kan itu. Artinya bahwa dia sudah bekerja, alhamdulillah, baik, alhamdulillah, istirahat boleh, tapi sholat dulu 2 rakaat enak kan, wudu seger, ya kan itu, sholat 2 rakaat. Karena kata Rasul apa? Kata Rasul, setiap adalah sendi manusia yang jumlahnya kata hadis 360 itu harus bersedekah. Kita harus bersedekah dengan sejumlah sendi kita. Mungkin Anda berpikir, gimana sedekah dengan jumlah sendi Ustaz? Orang tanggal 5-nya sudah lewat. Tanggal 25 sekarang. Mau sedekah sejumlah sendi. Dari mana duitnya Ustaz? Gak ada. Tapi kata Rasul apa? Kata Rasul, kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir yang antum ucapkan sedekah. Kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang antum ucapkan sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid yang antum ucapkan sedekah. Kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil yang antum ucapkan sedekah. Jadi takbir, tahmid, tahlil dan tasbih semua sedekah. Jadi jangan dipahami sedekah itu hanya dengan uang. Tapi dengan lisan kita yang berzikir, bertasbih, bertahmid, itu adalah merupakan sedekah. Hal yang sederhana ya kan. Antum dalam apa saja bisa lakukan. Si fulan sambil nyuci piring ya kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lakukan. Itu kebaikan. Dan itu luar biasa nilainya. Sampai kata Rasul dalam hadisnya, ada 2 kalimat yang sangat apa? Sangat ringan di lisan. Khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya nanti di hari kiamat. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tahu? Kan sudah tahu, ya kan? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang lisan kita mudah mengucapkannya. Tapi berat timbangannya nanti. Sementara itu kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyaklah itu. Daripada bengong itu, nongkrong nungguin tamu yang masuk, bukain pintu di depan sono, ya kan. Daripada bengong doang ya kan, buka WA terus sibuk. WA nggak pernah selesai. Ini dibuka, tutup dikit, tenong, tenong, buka lagi. Tenong, tenong, buka lagi. Ngapain buka itu terus? Ya kan?
Tutup aja nanti sekalian jama ada 2000 WA baru buka. Gitu. Jama takhir. Antum gunakan apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. Itu kan luar biasa. Makanya ada sahabat Rasul yang ketika itu dia menyebutkan kepada Rasul, ya Rasulullah katanya, sesungguhnya syariat Islam ini sudah sangat banyak. Artinya ada sunnah A, sunnah B, sunnah C, sunnah D, kewajiban A, B, C, D. Tolong ya Rasul tunjukkan aku satu amalan yang bisa aku jadikan pegangan. Karena kalau sudah harus mengerjakan semua, aku nggak bisa dengan waktu dan umur yang sudah seperti ini, kata sahabat tersebut. Umur sudah tua, sudah sepuh, mau disuruh jihad, gimana mau jihad? Lari saja juga kesandung. Mau suruh ngangkat berat, jangan-jangan ngangkat berat, ngangkat badannya susah, gitu kan? Gimana? Kata Rasul adalah la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Jadikanlah adalah lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Jadi kita ajak ya kan, kita ajak diri kita ajak teman kita ajak saudara kita. Jadi kita di Albina bukan sekedar adalah duduk bareng bekerja di Albina, tapi yuk kita sama-sama saling mengingatkan. Mengingatkan kebaikan. Kalau kita tidak menjadikan teman kita di dunia sebagai teman kita yang nanti akan bersama kita di akhirat, rugi. Jangan kita menjadikan teman itu sekedar teman adalah untuk urusan dunia. Karena dunia akan selesai. Tapi jadikanlah teman kita sekarang di dunia ini menjadi teman kita mungkin di akhirat nanti. Di mana dia mungkin akan bisa memberikan syafaat untuk kita. Kenapa? Karena dia pernah mengajarkan kita kebaikan di dunia. Jadi ikhwas sekalian, seorang harus punya nilai iman. Kemudian amal saleh. Yang ketiga tadi apa? Saling berwasiat dengan kebenaran, artinya mendakwahkannya, menyampaikannya. Yang keempat adalah untuk tidak menjadi rugi adalah hendaknya orang sabar. Dalam ngajak orang lain kepada yang benar perlu sabar. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita ajak keluarga kita. Antum yang sudah nikah punya istri, ajak istri kepada jalan yang baik. Yang sudah istri, sudah punya anak, ajak anak kepada yang baik. Yang sudah punya anak, punya cucu, ajak cucu kepada yang baik. Di mana dalam kita mengajak tentu tidak semudah orang membalikkan tangan. Kalau mungkin memberi, itu banyak yang langsung mudah menerima. Ana mau bagi uang supaya antum ya kan, setiap orang $100, gampang. Tapi kalau ana ajak antum, yuk nanti malam kita sholat witir 3 rakaat, susah. Ngajak itu perlu kesabaran. Ngajak orang kepada yang baik perlu sabar. Ya kita di Albina ngadakan kajian setiap pekan dengan antum. Entar ana, entar ustadz yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengingatkan. Mengingatkan untuk diri ana pribadi dan juga untuk antum semua. Bareng, yuk kita bareng. Bareng apa? Bareng menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekedar di Albina hanya untuk nyari hidup, maka hidup itu sebetulnya bukan hanya di Albina, dimanapun antum bisa. Dimanapun bisa. Dan hidup itu dimana saja banyak. Karena kita di Albina cuma ada 400 orang karyawan ustadz, ya kan. Sementara di luar ada orang jutaan yang bisa hidup selain di Albina. Tapi bagaimana orang hidup nilainya kembali kepada sejauh mana dia bisa mewujudkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hendaknya paham bahwa
Apa yang menjadi keberadaan kita, ya kan? Di sini tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa kebaikan. Ikhwas sekalian, tentu kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa kehidupan tadi dikatakan oleh Rasul umur kita antara 60-70. Setiap kita silakan bertanya ya kan, kepada diri kita, oh Ustaz, ana sudah umur 53, tinggal berapa sisanya? Kalau kita bicara tadi ya tinggal 7 tahun minimal. Lebih bisa, kurang juga bisa. Tapi minimal kalau standarnya itu ya tinggal 7 tahun, 53. Tinggal 7 tahun. Sementara kita sudah di Albina berapa tahun? Udah 15 tahun Ustaz. Wah, banyakannya sudah habis. Sisanya tinggal 5, tinggal 7. Apa yang kita bisa kerjakan dengan 7 dan 5 ini yang tersisa? Makanya Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap kita itu memperhatikan, melihat, cek ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia siapkan buat hari esok. Antum sudah cek belum di rumah antum ada beras gak buat besok? Anda yakin sudah cek semuanya kan? Ada kan? Alhamdulillah ya kan begitu. Jadi kalau beras saja antum sudah cek ada, jangan sampai untuk bekal akhirat besok nggak punya. Naudzubillah. Jadi Allah memerintahkan kita coba lihat apa yang akan terjadi besok. Lihat bekal kita punya apa. Kira-kira yang tanggal 5 kemarin masih ada berapa? Ya kan? Lihat buat besok. Gitu. Jadi kita harus mempersiapkan apa yang menjadi kehidupan kita nanti. Allah mengingatkan kita, coba lihat. Karena kehidupan dunia tadi akan berakhir, sementara kehidupan di akhirat nanti tidak ada akhirnya. Kita boleh mungkin ada susah di dunia, jangan sampai susah di dunia lalu kemudian susah pula di akhirat. Naudzubillah. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini perintah takwa, ini perintah takwa, ini suruh lihat. Apa maknanya? Maknanya bahwa sesungguhnya yang harus dilihat ini adalah dari sini dan sini, yaitu takwa. Artinya bekal yang harus kita siapkan untuk hari esok itu adalah yang terbaik adalah bekal takwa. Makanya Allah katakan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal takwa. Jadi bekal yang paling hebat takwa. Bukan harta, bukan benda. Harta dan benda nilainya sebentar dan sesaat. Nilai takwalah yang akan mengiringi perjalanan hidup kita nanti. Makanya Rasul mengatakan dalam haditsnya, yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 hal yang akan mengiringi seorang dengan jenazahnya. Ketika orang wafat, orang itu akan diiringi dengan 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi orang ketika wafat adalah keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan balik, yang akan bersama dia 1. Yang balik mana? Ya tadi, harta dan keluarga. Yang akan bersama kita adalah amal ibadah kita, nilai takwa kita. Kawan sekalian, jadi Allah menegaskan kepada kita untuk kita bisa menjadi orang yang beruntung, hendaklah kita jaga iman kita. Hendaklah kita jaga amal soleh kita. Hendaklah iman dan amal soleh kita tadi kita ajakkan kepada orang lain, kita dakwahkan kepada orang lain. Dan kalau kita mendakwahkan orang lain perlu dengan kesabaran. Nabi SAW mengajak Quraisy Mekah tidak kurang dari 23 tahun.
Sementara walaupun sudah diajak, pamannya Rasul Abu Thalib juga tidak beriman. Bayangkan, Abu Thalib orang yang paling dicintai oleh Rasul, yang sudah ada berbuat baik banyak kepada Rasul. Rasul ngajak untuk berislam, ternyata tidak berislam. Perlu sabar. Tapi kewajiban kita adalah tadi mengajak dan mengajak. Urusan hasil adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu Al-Ansari Al-Badri, Rasul SAW bersabda, "Man dalla ala khairin." Barang siapa nunjukin orang lain akan satu kebaikan. Kita nunjukin, ini baik loh. Kita nunjukin. Ada amal baik yang kita tunjukkan, kita beritahu orang dengan kebaikan tersebut. Antum habis kajian kan? Ya kan? Ini ada infak buat Palestina. Ini ada infak buat fuqara masakin. Ini ada infak buat yatim. Antum tunjukin gitu. Lalu dia berinfak, ya kan? Berapa? Ya mungkin 100 rupiah, 1000 perak, 5.000 rupiah, 10.000 perak, terserah. Ya kan? Tapi antum tunjukin orang kepada yang baik tadi. Apa kata Rasul? Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang nunjukin tadi akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Tidak seperti adalah orang yang nunjukin Cirebon, naik semua masuk, ya kan? Cirebonnya nyampe Cirebon, dia masih di situ, nggak dapat apa-apa, cerak doang, capek, paling dapat mungkin insentif dari si kondektur 5.000 perak, 10.000 perak, cuma itu. Allah tidak begitu, Rasul tidak begitu. Setiap siapa saja yang nunjukin orang kepada kebaikan, ayo infak, sedekah. Untuk apa? Tuh Riyadhus Shalihin. Ya kan? Setiap apa? Setiap bulan. Udahlah Ustaz, tolong potongin anak dari Ustaz Sarif, ya kan? Setiap bulan 10.000 Ustaz. Potong gaji anak. Untuk apa? Riyadhus Shalihin. Ayo, ya kan? Itu ada di depan kita. Ada amal kebaikan yang kita bisa lakukan. Yang Anda yakin kalau 10.000 antum dipotong, kira-kira berat gak antum? Berat gak 10.000? Enggak. Jadi besok Anda tunggu semua datanya. Yang mau 100.000 Anda tanya Sarif itu berapa karyawan? Silakan daftar. Itu kebaikan. Kan Anda yakin kalau antum terima mukafaah kan gak pernah sampai ternyata naik Ustaz bulan ini. Kan gak lihat, udah kurang 10.000, 20.000. Untuk mana? Untuk bekal akhirat. Sudah cukup. Lupakan ya 20.000, catatannya di akhirat nanti Allah yang akan berikan. Itu yang jadi nilai. Jadi ada kesempatan di kita yang bisa kita lakukan. Ada kadang-kadang di WA ya kan oleh orang. Orang ini ya kan nge-WA. Ya kan, kalau berkenan untuk infak, ya kan itu untuk ini. Anda bilang ya kan itu, tapi ya tadi kalau kita mungkin ngitung, aduh di ATM nggak segini kalau ini. Jangan ngitung itu dah, bismillah aja ya kan, transfer, dah lupakan yang Anda transfer nanti di sono aja di akhirat. Begitulah kita harus. Kesempatan ada. Anda yakin kalau hanya 10.000, 20.000 beli bakso habis. Tapi 10.000 antum infakkan di jalan yang benar, di sono tidak akan tersiakan, bahkan akan berlipat ganda. Jadi kata Rasul apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Antum ajak orang lain nanti. Antum punya keluarga, paman, bibi, ya kan, adik, kakak, di tempat anak tuh di Albina, walaupun Albina mungkin yang masuk mobilnya orang-orang A dan B, tapi ternyata Albina lagi butuh untuk apa? Untuk masjid. Ada gak yang mau nyumbang? Berapa? Nggak perlu banyak, 5.000. Sini kumpulin.
Kalau ada 100 orang berapa? Kan 500. Antum tarik dari mereka 5.000, 500.000, kasih petugas masjid. Antum jadi apa? Jadi peluang kebaikan. Apa yang mereka lakukan dari amal soleh 5.000 tersebut, antum dapat pahala seperti pahala mereka. Itu yang kata Rasul. Kita infak juga, sementara kita ajak orang. Man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajak, menunjukkan kepada orang satu kebaikan, lalu dia mengerjakan kebaikan tersebut, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukan. Makanya yang paling banyak pahalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kenapa? Karena tidak ada amal kebaikan yang kita lakukan melainkan sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh para sahabat. Mereka orang yang paling banyak dapat pahala. Kenapa? Karena nunjukin kepada A, si A kepada B, B kepada C. Maka yang pertama kali nunjukin yaitu Rasul SAW adalah yang paling banyak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tadi. Jadi apa yang kita tahu kebaikan jangan kita diamkan. Kita dakwahkan, kita sampaikan, kita ajakkan, dan kita sabar di dalamnya. Ini ikhwas sekalian mungkin bisa diberikan dalam hal ini, mudah-mudahan apa yang kita bisa baca dari bagaimana kita berusaha saling mengajak, mengingatkan kepada kebaikan menjadi satu adalah juga amal kebaikan dalam hidup kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah Allah mudahkan kepada kita selalu bertambah dan bertambah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan kita bersama di Albina Allah jadikan sebagai catatan amal baik kita yang akan berguna nanti di akhirat nanti. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.